Hai Snack Rip. Kembali lagi bersama saya Arya. Dan saya Anti. Dan karena kita masih di rumah aja, ya Allah. Ini diperpanjang lagi PSBB ya? Iya, kita mau bahas satu film yang ada di Netflix lagi ya. Ya. Tanpa sengaja, emang udah dari dulu sih sebenarnya pengen nonton film ini dan gak sengaja pas searching di Netflix ada. Under the Shadow. Bener banget. Jadi ini adalah film berbahasa Iran dan disutradarai oleh Babak Anvari kalau nggak salah ya. Yes. Ini adalah film debut pertama dia. Cerita tentang seorang ibu dan anak yang berlatar di masa konflik Irak dan Iran pada tahun 80-an ya. 88 ya. Benar banget. Jadi pada saat itu emang lagi panas-panasnya Irak dan Iran, dan ibu dan anak ini tinggal di Tehran ya. Di saat-saat ricuh itu si ibu dan anak ini juga harus berhadapan dengan kekuatan mistis. Gila, lu bayangin ya. Negara lagi konflik, tapi di rumah lu ada setan gitu ya. Iya, settingnya suka di tahun 88 ya. Mobilnya segala gitu, aku juga suka sih. Sama ada yang di awal banget, dia tuh mahasiswi kedokteran. Jadi pas dia lagi ngomong sama dosennya, entah dekannya, itu ada kaca gede di sampingnya gitu. Iya, iya. Terus lagi dibom dong. Terus mereka kayak biasa aja gitu. Gila ya. Banyak masalah dia di sekolahnya, di rumah, dengan suaminya, dengan anaknya. Iya, benar. Gitu. Dan anaknya juga karakternya menarik banget ya. Iya, benar-benar. Yang gemes tapi dapet gitu loh pas dia ada ketakutannya. Iya, kayak iya. gitu. Banyak pikirannya itu kelihatan banget lah gitu ya. Dan momennya emang kayak gimana ya, pas banget gitu. Jadi kayak natural gitu, emang negara lagi konflik gitu ya. Terus suami harus tugas di tempat yang mengerikan gitu ya. Dan anaknya ya kayak selalu ngomong ada teman imajinasi gitu ya. Nah itu kan kayak klasik sih sebenarnya, cuman kayak emang makin ruwet aja gitu ya. Dan kata aku emang horornya juga kayak lebih nyerang psikologis gitu ya di awal-awal. Karena kan kita masih berpikir ini semua ada di pikiran ibunya gitu loh. Karena kan dia pusing, kita tahu sendiri. Karena di awal tuh kita kayak udah jelas banget gitu posisi si ibu ini, namanya Sideh ya kalau nggak salah. Iya. Dia itu bener-bener kayak banyak tekanan gitu lah. Masuk si bagian horor pun smooth aja gitu. Jadi kayak nggak terlalu maksain tiba-tiba ada penampakan gitu. Nggak gitu juga. Tapi kita tahu ada sesuatu yang nggak beres gitu. Cuman kayak diliatinnya pelan-pelan di film ini tuh. Pertama suara dulu, nanti ada bayangan dikit gitu, sampai nanti benar-benar ada penampakan yang walaupun nggak begitu jelas juga gitu, tapi bikin kita kayak merinding gitu. Itu apaan gitu kan? Itu cukup oke. Aku suka sih soalnya hantunya tuh nggak narsis gitu loh. Masa kayak seret gitu. Iya, benar-benar. Nggak yang jeng-jeng gitu, ada mukanya gitu di depan gitu. Seingat aku yang ibunya lagi keluar tuh, keluar pintu rumahnya, terus nengok ke belakang terus. Iya, ada aja. Ada kan dia masuk gitu, nongkrong di pintu, set gitu. Iya. Asal jam apaan ini? Gitu, itu sih gila. Dan apa namanya, sampai akhir juga kita nggak dikasih lihat dengan jelas ya wajahnya itu. Benar. Gitu, aku suka itu. Jin itu akan ikut bersama angin ke tempat dengan penuh ketakutan dan kecemasan. Benar. Kebetulan banget kan dia lagi konflik, terus ditinggal suaminya, keluar anaknya sakit. Pokoknya dia tuh kayak lagi emang. Jadi emang kayak bener-bener momennya gitu loh di situ. Tapi ya itu kayak masuk akal karena biasanya kan kalau kita takut cemas itu kayak suka mikirin yang enggak gitu ya. Dan di sini tuh kayak si cerita Jin itu tuh ya masuk aja gitu. Yang aku suka juga semua penghuni apartemennya gitu ya. Satu persatu tuh kayak smooth aja gitu ketika mereka satu persatu meninggalkan apartemen tuh kayak kita tuh anjir ini gimana lagi nih gitu. Dan dia masih mau sendiri tapi logiknya tuh masih ada gitu, karena dia juga mau cabut pas udah ditinggal semua gitu ya. Cuman masalahnya anak gua nih gitu. Susah banget gitu ngajak dia cabut gitu kan. Tapi aku sebenarnya itu kurang suka. Kenapa? Ibunya itu. Kenapa sih dia masih bertahan di situ gitu? Tapi kan itu jelas mungkin karena dia emang gak suka tinggal sama keluarga suaminya. Tapi sekarang gini loh nih ya. Kalau aku biarpun aku nggak suka misalnya, tapi di situ lagi perang, gila loh. Itu bom sampai nembus ke apartemennya dia, anaknya sakit kan. Suami nggak ada hantu, anjir gue nggak mau loh, sumpah di situ. Iya, tapi kan setelah itu juga dia langsung kayak memutuskan. Mungkin pas di awal-awal tuh kayak masih ada rasa gengsi gitu loh. Apalagi pas dia keluar lari-lari yang malam-malam bawa anaknya nggak pakai kerudung ya? Nggak pakai kerudung, terus di stop kan. Lu apaan nih gitu, kayak gini itu jadi kayak ngeliatin
maksudnya apa yang terjadi di sana tuh ya kita sedikitnya dapat gambaran lah Iran saat itu seperti kayak gitu dan itu bagus sih, nambah sedikit wawasan aja gitu. Motif dari si Jin ini ya dia emang iseng aja kali ya. Nah itu mungkin gitu, jadi kayak ya udah gue mah iseng aja, karena dia cemas, takut gitu, gue gangguin aja gitu. Aku tuh nggak tahu gitu dia tuh mau ngapain si Jin ini tuh gitu, selain nyembunyiin boneka anaknya si Deh itu gitu. Setelah itu kan kayak diputar-putar gitu kan bonekanya di kamar-kamarnya, dan itu tuh kayak oh ya udah deh gitu doang gitu ya. Mungkin ada beberapa jump scare yang sebenarnya sangat film horor banget gitu yang udah template ya. Tapi untungnya di sini kayak dia nempatinnya itu tidak berlebihan gitu. Jadi kayak emang momen buat ngebangunin lu pas lagi nonton aja gitu. Jadi kayak wah anjir gitu. Jadi maksudnya jump scare-nya tuh ngagetin ya. Iya, ngagetin pas di situ banget gitu. Tapi maksudnya kita tuh kayak udah menduga tapi nggak nyangka aja itu bakal dikeluarin gitu. Dan untungnya ya udah itu bikin kita jadi kayak was-was gitu, anjir nanti adegan selanjutnya ngapain gitu. Bahkan hantunya juga pakai ini kan, apa namanya, mukena bermotif. Nah itu juga aku nggak tahu tuh. Bermotif apa? Nggak tahu bermotif apa, daun atau apa. Tapi maksudnya keputusannya pakai kayak gitu emang mungkin kayak gitu kali ya gambarannya di sana. Karena kan kita biasanya kalau hantu itu gimana daerah kita nggak sih? Kalau kayak kita ada pocong misalnya, karena kita kalau meninggal gitu. Karena mereka kan di sana aja kan harus pakai kerudung. Mungkin iya benar, mungkin hantunya segitunya. Pakai kerudung, sempet sebel sama anaknya karena anaknya bilang, iya kita tuh ada jin ngomong gitu mulu. Siapa sih yang bilang ada jin, kata ibunya. Itu tetangga kita ada. Jadi ada anak kecil juga di apartemen ini, cowok. Terus akhirnya ibunya kan sebel ya karena anaknya jadi nggak bisa tidur. Datanglah ibu itu ke rumah si tetangganya. Dia bilang ini, tolong ya bilangin sama anak kamu jangan suka cerita horor sama anak saya, jadinya nggak bisa tidur. Masa sih, mungkin anak kamu ngarang kali. Soalnya anak saya mah bisu, nggak bisa ngomong. Anjir, aku langsung creepy sih itu. Bisa, jadi dia denger dari siapa nggak tahu juga. Pas dia udah turun sama anaknya ke basement, terus tiba-tiba dia turun ke bawah, ada yang manggil dari atas, mama lah. Dia bingung, loh ini anak gue di sini, tapi anak gue ada yang di atas. Terus dia naik ke atas. Tapi itu klasik banget sih. Iya sih. Tapi diputerin ya. Jadi maksudnya biasanya kan kalau kayak gitu, wah berarti yang sama gue bukan yang asli, tapi ternyata anjay. Itu juga oke sih. Film kayak gitu yang diputerin gitu, inget pertama kali aku nonton di film Jalangkung nggak sih? Iya, maksudnya yang menyerupai gitu kan. Iya, itu kan kayak trik klasik banget gitu. Cuman di sini kayak dia dibalikin gitu, maksudnya nggak kayak gituin gitu ya. Bagus sih itu. Sisi emansipasi cewek tuh kayak dilihatin juga kan. Dia bersikeras pengen jadi dokter, tapi suaminya bilang sebenarnya kan nggak usah jadi dokter, biar gua aja gitu kan. Intinya karena suaminya juga dokter gitu ya. Tapi kayak di situ tuh kelihatan clash banget gitu posisi cewek sama cowok tuh gitu. Jadi kayak ini film kayak hampir ngeliatin kondisi yang sangat real aja pada masa itu. Ada pelajaran di film ini kalau selotip itu bisa dipakai untuk semuanya. Bagus banget. Mungkin zaman saat itu selotip adalah barang yang sangat berguna banget ya. Bisa untuk jendela, bisa untuk benerin boneka, bisa untuk atap retak. Semuanya ya. Semuanya bisa. Kalau mau kasih skor berapa nih? Aku untuk film Under the Shadow 7,5 hantu kerudung dari 10. 7,5 ya, sama lah aku juga. Sebuah film drama horor yang cukup menarik gitu ya, datang dari Iran dan film debutan juga dari sutradaranya. Cukup efektif baik. Cukup efektif dalam nakut-nakutin. Pace-nya sangat terjaga gitu ya, maksudnya kita dikasih lihat dulu apa yang terjadi di keluarga ini, dramanya apa gitu, tapi menuju akhir itu kayak pelan-pelan terornya, horornya dibangun gitu. Dan cukup bagus, padahal filmnya emang cuman 1 jam 24 menit ya. Jadi emang bener-bener kayak, ya itu horor tuh harus segimana mungkin lu singkat padat gitu loh. Dan filmnya itu kayak udah bisa menyajikan itu semua loh. Dibalik cerita latarnya tentang konflik Irak, Iran, dan lain-lain gitu, ya bagus sih. Cobain lah nonton ya, ada di Netflix. Dan mungkin salah satu tontonan yang menarik kalau kalian bosan nonton film Iran yang drama-drama keluarga gitu ya. Karena kan banyak, tapi ini mungkin contoh yang bagus gitu ya. Kalau sinema Iran juga bisa ngasih horor yang oke. Jangan lupa like, komen, subscribe, betul, follow Instagram Sinekrip, nyalakan lonceng, dan beli kaosnya, masih banyak, linknya di deskripsi. Silakan lah ya. Dan seperti biasa, kita bakal cari-cari lagi ya film-film menarik untuk nonton di rumah aja. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan juga. Bye-bye. Bye-bye.